Elshinta News and Talk. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendapatan pengemudi ojek online kini meningkat signifikan, bahkan hingga 2-3 kali lipat, menyusul intervensi pemerintah dalam skema pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Menurut Presiden, porsi penghasilan yang diterima pengemudi naik dari semula 80% menjadi 92% dari tarif perjalanan. Klaim tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI Jumat 14 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor UMKM. Bagaimana tanggapan SPAI atas klaim kenaikan pendapatan ojol yang disampaikan Presiden Prabowo ini? Dan sebenarnya seperti apa sih kondisi real yang ada di lapangan? Kita akan jumpai Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI, Raymond J. Kusnadi. Elshinta News and Talk. Bang Raymond, memang benar ada kenaikan pendapatan dari para driver ojek online, atau sebenarnya secara kondisi di lapangan seperti apa? Ya, sebenarnya justru penurunan yang terjadi ya, gitu. Jadi kami menilai bahwa informasi yang didapatkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah hoax gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kenapa bisa hoax? Berarti ada sesuatu di lapangan yang terjadi. Iya benar, dalam penerapan contohnya potongan aplikasi 8% itu faktanya adalah ada dua fakta gitu ya, itu potongannya di atas 8%, kemudian ada fakta kedua adalah itu ternyata tidak mencakup kepada semua pekerja transportasi online gitu ya, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 seperti itu. Nah jadi perhitungannya adalah kalau di perhitungan potongan aplikasi itu, jadi si aplikator itu memotong dua kali ya. Pertama dia potong soal potongan biaya aplikasi dan ada biaya asuransi perjalanan. Jadi dua komponen itu mereka bebankan kepada si konsumen gitu. Nah tapi di rincian pembayarannya itu harusnya itu kan menurut kami itu harus dihitung untuk dibagi secara proporsional bagi si aplikator maupun bagi si pengemudinya. Tapi ini enggak. Jadi misalnya itu ada biaya asuransi perjalanannya 1.000 gitu ya. Kemudian ditambah lagi biaya aplikasinya itu 4.500 gitu. Nah itu mereka potong dulu tuh dari sejumlah nilai uang yang dibayarkan oleh konsumen. Nah setelah itu mereka potong lagi yang kedua kalinya dengan potongan yang 8% itu. Jadi pada hasil akhir ya dari total keseluruhan ya kita mendapati itu sudah tidak lagi 8% tapi di atasnya. Ya, kita mencapai angka 34% dari fakta yang kita dapatkan di lapangan. Jadi memang itu gambaran. Ada kenaikan, memang ada kenaikan tapi sedikit begitu. Atau memang pemotongannya malah tidak jelas, Pak Raymond? Enggak, sama sekali justru menurun karena untuk ojol sendiri itu yang kita dapati sebelum 1 Juli itu 22%, itu pun sudah menyalahi batasan maksimal yang ditetapkan pemerintah. Tapi ini malah lebih parah lagi kenaikannya. Kalau yang dulu 20%, sekarang 8% ya. Nah ini yang dulu 20% sekarang 8%, tapi malah potongan total malah jadi naik gitu ya, jadi 34%. Jadi kita dapati selama ini tidak ada kenaikan sama sekali, malah yang ada penurunan gitu. Karena apa? Karena tadi potongannya lebih besar dari yang sebelumnya, dari yang 22%, 23% jadi sampai 34%. Kalau rata-rata misalnya kita dapatkan yang sebelumnya itu di angka 100.000,
si driver dapatkan per harinya malah setelah 1 Juli itu menurun jadi 8%. Nah itu kenapa? Karena memang selama ini pertambahan pengemudi semakin banyak gitu ya. Yeah. Kenapa semakin banyak? Karena misalnya ada PHK di berbagai macam kota ya, di berbagai macam sektor industri, itu menjadi salah satu faktor juga gitu. Makanya dia menjadi bertambah, susahnya ordernya sekian kolamnya begitu, tapi yang berebutan banyak begitu ya. Betul gitu. Jadi ya otomatis istilahnya saling berebutan tuh kita gitu di jalanan. Makanya angkanya menurun seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya data yang disampaikan oleh Presiden Prabowo selaku pemimpin negara kita yang seharusnya data itu menjadi panutan itu murni memang tidak tepat. Saya menegaskan kembali. Iya betul, tidak tepat karena ini juga seirama ya, sebangun faktanya itu sama dengan hasil-hasil survei yang misalnya sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tahun 2022, terus ada survei dari lembaga IDEAS, LIPS, terus ada terakhir oleh survei Litbang Kompas, itu di angka sebesar itu, di 100 ribuan itu per harinya gitu. Nah kemudian ketika kita coba kumpulkan lagi ke teman-teman, kita tanyakan malah menurun ya, karena itu jumlah pengemudinya makin bertambah sedangkan tingkat permintaannya tetap gitu. Sebenarnya kalau bicara pertambahan driver itu dari pengamatan dari kacamata Bang Raymond sendiri, penambahan itu sekitar berapa persen? Yang disampaikan tadi memang dugaannya memang karena mungkin barangkali lapangan kerja yang terbatas satu, kemudian yang kedua ada PHK di mana-mana. Itu berapa tambahan untuk ojolnya? Nah soal pertambahannya itu tidak bisa diketahui secara pasti ya, karena belum ada datanya. Tapi begini, dari awalnya kenapa bisa terus-terusan bertambah tidak bisa dihentikan? Karena memang soal statusnya ini, status si pengemudi ojol, taksol dan kurirnya itu oleh pemerintah maupun perusahaan platform itu ditetapkan sebagai mitra. Nah dengan demikian, karena sebagai mitra mereka tidak punya kewajiban untuk bayar macam-macam ya, seperti upah minimum misalnya, upah lembur, jam kerja 8 jam, harus bayar THR, harus bayar cuti haid, lahirkan dan keguguran gitu ya, bayar pesangon yang di PHK atau diputus mitra. Nah jadi mereka leluasa aja, mereka tidak ada beban itu untuk merekrut sebanyak-banyaknya untuk memenuhi posisi atau supaya ada pengemudi yang standby dalam rangka menerima order dari si ini konsumen yang melalui aplikasi itu gitu. Baik, saya undang pendengar barangkali ya, pendengar boleh bergabung ya, silakan untuk berbincang bersama kami. Atau barangkali Anda juga merupakan driver ojek online ya, atau driver mobil online, Anda boleh silakan untuk berbincang bersama kami. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi atau Bang Raymond tadi juga menyampaikan beberapa data? Silakan bergabung via telepon 0215869000 atau pesan singkat 0811806543 dan juga mention Twitter kami di @radio-elsinta untuk berbincang bersama kami. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ada program dari pemerintah ya yang sempat menyampaikan bahwa ada skema pembagian hasil itu sebenarnya berjalan kurang efektif dari disampaikan oleh Bang Raymond. Lantas sebenarnya kalau demikian agar kemudian para driver ojek online nanti bisa mendapatkan pendapatan yang layak, itu berapa sebenarnya, bagaimana sebenarnya skema yang harus dilakukan agar nantinya para driver ini kemudian dalam tanda kutip tidak kecele dengan apa yang disampaikan oleh pidato Presiden, Bang Raymond? Iya, terkait dengan pendapatan itu kita mengusulkan bahwa semua driver ini harus mendapatkan upah minimum yang layak gitu ya. Itu seperti itu, misalnya kalau di Jakarta itu 5,7 juta
per bulan gitu. Nah ini balik lagi, maka sebelum itu dilakukan harus diakui dulu statusnya sebagai pekerja, bukan mitra, bukan UMKM yang malah sekarang didorong-dorong itu mau dipaksakan masuk di peraturan presiden nomor 27 tahun 2026 seperti itu. Nah, tidak hanya di sisi pendapatan, tapi juga di sisi keselamatan para pengemudi di jalan raya juga itu juga harus diatur. Lagi-lagi harus diakui statusnya sebagai pekerja, sehingga para pengemudi ini dilindungi oleh 8 jam kerja itu. Walaupun lembur itu dibatasi sampai 2 jam. Itu pun dapat upah lembur gitu. Jadi ada kepastian dari sisi pendapatan dan ada kepastian kerja dan waktu istirahatnya. Tidak hanya itu, hak-hak misalnya hak bagi pekerja driver perempuan itu juga otomatis akan dapat gitu dirasakan langsung dengan adanya cuti haid, melahirkan dan keguguran. Karena selama ini misalnya untuk cuti haid, siapa yang mau bayar menghidupi 2 hari untuk pemulihan di masa haidnya itu? Kan nggak ada. Semuanya dibebankan kepada pengemudi perempuan itu sendiri. Nah, padahal bila kita melihat hubungan kerja yang meliputi 3 unsur ya, pekerjaan, upah, dan perintah itu sudah terpenuhi semuanya di dalam aplikasi si pengemudi gitu ya. Pekerjaan itu sudah diatur di dalam aplikasi, ada pekerjaan pengantaran penumpang, pengantaran barang dan makanan. Itu yang buat siapa? Yang buat aplikasi. Jadi aplikator atau perusahaan platform udah tidak boleh lagi mengelak-ngelak gitu ya. Ini bukan saya yang ngatur, ini ada kebebasan si pengemudi untuk menolak atau menerima pesanan gitu. Pada faktanya adalah ketika kita menolak ini pesanan, kita tuh 3 kali menolak itu ada kena sanksi namanya suspend. Penghentian akun sementara mulai 1 menit, 5 menit, 9 menit dan bahkan bisa sampai putus mitra. Itu berarti terpenuhinya unsur perintah di situ. Kemudian unsur upah pun demikian. Kita mengerjakan orderan itu, kita selesaikan orderan, kita dapat upahnya. Itu yang istilah di dalam ketenaga kerjaan adalah upah satuan hasil. Upah yang didapatkan bila order atau hasil kerjanya diselesaikan pada saat itu, seperti itu. Nah, itu sudah memenuhi unsur upah. Upah itu pun termasuk dengan potongan yang diakal-akali oleh si perusahaan platform itu. Jadi ini membuktikan semuanya itu dibawa kendali si aplikator. Jadi tidak bisa mengeles lagi. Demikian juga upah itu hanya bisa diambil, ada akumulasinya tuh Mas. Hanya bisa diambil misalnya 20.000 gitu. Itu baru bisa dicairkan. Misal Rp1 pun 1.000 atau 10.000 nggak bisa kita tarik gitu untuk kita manfaatkan untuk beli bensin, untuk keperluan apa, nggak bisa. Nah itu artinya semua sisi dari segi upah, pekerjaan dan perintah semua itu dibawa terintegrasi di dalam sistemnya si aplikasi atau perusahaan platform itu sendiri. Oke, kita sapa pendengar sudah menunggu dari tadi ini, Bang Raymond. Ada Pak Husni di Pasar Rebo. Pak Husni silahkan. Yo, Assalamualaikum Pak Junior. Waalaikumsalam, mohon maaf menunggu ya tadi Pak Husni ya, gak apa-apa ya. Ya baik, terima kasih. Pak. Saya menarik sekali ketika saya dengar ulasan dari Pak Raymond itu. Itu beliau mungkin dari ojol motor ya, tapi kami yang dari driver mobil itu lebih parah lagi. Karena belum diberlakukan yang pemotongan hak untuk aplikator yang 8%. Kami masih dalam tahapan seperti yang lama, 20% bahkan sampai 30% dipotong dari tarif yang ditentukan oleh aplikator. Nah ini sampai saat ini belum diberlakukan. Padahal driver online untuk mobil itu banyak sekali mengeluh. Karena apa? Harga BBM naik, biaya perawatan, semuanya naik. Sehingga biaya itu tidak mencukupi. Mereka memperlakukan kami ini bukan sebagai mitra, tapi dilihat seperti kerja rodi buat mereka. Mereka yang dapat lebih banyak daripada kami yang bekerja dengan modal sendiri. Nah ini yang masalahnya.
Pak Presiden yang kami harapkan bisa menyelesaikan masalah ini, tapi ternyata beliau hanya menerima laporan dari orang-orang terdekatnya yang menyenangkan hatinya saja. Tapi tidak pernah memanggil driver-driver yang ada di lapangan itu, panggil dengar langsung. Ya. Biar sama. Itu baik dari driver Gojek ya maupun Grab. Itu sama itu. Pak Husni juga berprofesi sebagai driver juga, Pak? Iya, saya sebagai driver, tapi saya melihat kondisi yang seperti ini sangat menyedihkan karena mereka seperti mempekerjakan kita ini sebagai pekerja rodi, bukan sebagai mitra. Kalau sebagai mitra, kita ada negosiasi kan dengan harga seperti yang diterapkan oleh aplikator InDrive. Itu ada negosiasi harga, kita bisa pilih apa enggak. Tapi kalau yang dari Gojek sama Grab itu tidak ada negosiasi, perintah langsung. Kalau kita nggak bisa ambil karena macet apa segalanya, kita dianggap menolak. Nah 3 kali nggak ngambil udah disuspend, bahkan bisa unsur di dia dikeluarkan atau kena sanksi lah seperti itu. Nah ini yang harus dilihat, tidak hanya yang motor saja, yang mobil juga harus dilihat. Saya kira begitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Husni di Pasar Rebo. Tanggapannya boleh Bang Raymond, ini masukan-masukan. Benar ya yang disampaikan oleh Pak Husni tadi? Memang seperti itu. Demikian juga di kawan-kawan di roda 4 ya. Makanya kita minta supaya ojol, taksel dan kurir ini diakui sebagai pekerja begitu, supaya dapat yang namanya gaji bulanan, ada kepastian pekerjaan di situ. Terus yang satu lagi penting adalah semua biaya operasional ya, mulai dari bahan bakar, servis kendaraan, parkir, paket data, pulsa dan lain-lainnya, cicilan atribut, cicilan kendaraan, sewa kendaraan itu bukan lagi kami yang menanggung, tapi harus ditanggung oleh si perusahaan platform itu sendiri gitu. Karena itu yang mereka ambil dari kita selama ini, kita di peras tenaganya, sementara beban semua biayanya kita yang menanggung gitu. Jadi kita udah dirugikan 2 kali. Nah makanya untuk itu kita mendesak pada pemerintah untuk Perpres 27/2026 ini mengakui kita sebagai pekerja dan berlaku untuk semuanya. Roda 2, roda 4, pengantaran barang, makanan, pengantaran penumpang itu harus berlaku semuanya. Selain itu, di dunia internasional bahkan Juni lalu itu pemerintah Indonesia sudah menyetujui akhirnya norma internasional yang bernama Konvensi ILO 193 tentang pekerjaan layak pada ekonomi platform. Nah, itu harus segera diratifikasi supaya nanti segera bisa diadopsi di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang baru, yang lagi-lagi harus mengakui kita itu sebagai pekerja gitu. Bukan lagi kita dilempar menjadi UMKM atau mitra atau yang lainnya. Karena sebenarnya soal status mitra itu tidak ada hubungannya gitu. Karena ini hakikat kita itu adalah hakikat di ranah ketenaga kerjaan. Hakikat kita melakukan sebuah pekerjaan sebagai seorang pekerja di situ, tidak lain tidak. Mitra itu muncul dari perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan platform seperti Grab, Gojek, Maxim, Shopee Food, Lalamove, InDrive dan lain-lainnya, Green SM, Borzo, Qmove dan lain-lainnya seperti itu. Jadi janganlah kita justru tunduk pada perusahaan-perusahaan platform sehingga aturan mereka yang kita adopsi ke aturan undang-undang nasional. Sejauh mana bergandeng posisi pemerintah terhadap para perusahaan aplikator ini, Pak Raymond? Iya, seharusnya pemerintah itu tegas. Bila dia dipilih rakyat, berarti dia mengabdi sepenuhnya kepada rakyat, gitu ya.
Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat gitu ya. Jadi itu harus yang dibela. Kita mau tunggu komitmen dan keberpihakan pemerintah sampai sejauh mana gitu. Jadi kita mendesak supaya pemerintah harus mengedepankan sebesar-besar kemakmuran para pengemudi ojol, taksel, dan kurir ini. Jadi tidak lagi seolah-olah mengatakan kita harus menjadi wasit gitu, penengah di antara perusahaan platform dan pengemudi. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Harus tegas karena konstitusi kita adalah mengedepankan, memuliakan, sekali lagi menjadi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi supremasi kekuasaan rakyat itu yang berlaku di negara ini, bukan kekuatan kapital, bukan kekuatan modal. Itu Mas. Saya bacakan Pak Ipan. Kenapa yang diperhatikan hanya ojol, kenapa yang online mobil tidak diperhatikan? Online mobil itu masih 20%, bahkan lebih. Semoga pemerintah memperhatikan juga para taksi online. Tanggapannya boleh silakan Pak. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita tetap memperhatikan dan makanya kita selalu mendesak ada ojol, taksel, dan kurir kargo gitu ya. Oh yang kendaraan roda 4 maupun kendaraan angkutan barang yang lebih rodanya dari 4. Itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Bukan selama ini implementasinya hanya berlaku di pengantaran penumpang yang menggunakan roda 2. Nah, karena kenapa bisa demikian seperti ini? Karena dari awalnya selain perjanjian kemitraan yang diadopsi oleh pemerintah sekarang ini, mereka memperlakukan seperti itu. Jadi hukumnya, aturannya, misalnya peraturan Menteri Perhubungan yang nomor 12 tahun 2019 itu hanya terbatas pada pengaturan yang online, berbasiskan online yang roda 2 antar penumpang. Nah, kenapa mereka mendesain seperti itu? Karena dengan memecah-mecah ini ya, roda 2 antar penumpang, antar barang dan makanannya dipecah lagi, diatur di peraturan Menteri Komdigi misalnya, itu sebagai celah buat mereka untuk tidak ada kata lain selain memperbudak kita gitu ya, sebagai pekerja rentan yang seakan-akan tidak terlindungi, padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu jelas-jelas tertulis bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dan pemberi kerja dengan pekerjanya dengan meliputi 3 unsur itu. Jadi semakin banyak aturan yang dipecah-pecah, maka semakin banyak pula keuntungan yang mereka raih dari situ dengan mengorbankan jam kerja para pengemudi, pendapatan para pengemudi, tidak adanya jaminan sosial bagi kita, THR pun diakali jadi PHR, tidak ada cuti hari melahirkan bagi perempuan gitu ya. Jadi sama sekali pengemudi dianggap sebagai komoditas belaka ya gitu, tidak dimanusiakan. Seharusnya pemerintah lagi-lagi balik harus mewujudkan apa yang diamanat konstitusi, di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Baik. Terakhir barangkali Bang Raymond, ini agar kemudian Presiden itu sadar ya bahwa apa yang disampaikan itu masih perlu banyak konfirmasi ke lapangan, bahkan perlu banyak berbincang dengan para driver terutama. Saya masih ingat beberapa waktu terakhir bahkan ketika awal-awal menjabat, Presiden Prabowo sempat juga mengundang para driver ke istana ketika halal bihalal dan beberapa dialog yang lain. Cuma kemudian data ini kan harus dikonfirmasi. Apa kemudian masukan dari Bang Raymond dan juga harapan ke depan agar kemudian ini tidak hanya menjadi dalam tanda kutip omon-omon gitu ya, tapi memang kenyataan di lapangan bisa terlaksana, Pak. Iya, jadi kan ingin menegaskan bahwa setiap informasi, setiap aspirasi yang masuk itu harus dikonfirmasikan pada fakta yang ada di lapangan seperti itu. Tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM misalnya. Dengan mudahnya dia katakan bahwa kita sudah menerima aspirasi dari sekitar 20 komunitas ojol yang menyatakan semua mayoritasnya setuju status ojol sebagai mitra pengusaha UMKM gitu. Jadi kita menolak karena apa?
pada faktanya adalah pendapatan kita itu di bawah standar upah minimum layak gitu ya. 100.000 per hari kali 30 hari itu cuma dapat 3 juta. Itu pun tidak ada hari libur Sabtu Minggu gitu ya. Kita dipaksa terus untuk bekerja seperti itu. Sekali lagi harus semua informasi yang masuk dikonfirmasi lagi dengan fakta dan data yang ada gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Bang Raymond sudah berbincang bersama El Sinta ya pada kesempatan siang ini. Selamat siang Bang Raymond. Terima kasih Mas, selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami pada kesempatan kali ini bersama dengan Koordinator SPAI Bang Raymond, dan saya juga bacakan beberapa pesan singkat yang masuk. Ada semisal Pak Joko, pemerintah takut di demo ojol makanya yang diperhatikan cuma motor. Masa lebih banyak ojol daripada mobil online katanya begitu ya. Ada bilang yang menyampaikan yang terpenting adalah Presiden tidak langsung percaya dengan orang terdekatnya termasuk Seskap. Harus benar-benar punya orang kepercayaan yang lain yang mampu memberikan konfirmasi. Sudah beberapa kali Presiden blunder, ini Pak Bapak menyampaikan pendapat. Terima kasih beberapa pendengar yang masuk pada El Sinta, dan mohon maaf semuanya tidak bisa kami tanggapi. El Sinta News and Talk.